Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu nahwu. Jadi kita mulai dari bab yang pertama. Jadi bab yang pertama di dalam ilmu nahwu adalah yaitu tentang kalam. Jadi kalam secara lughah, secara bahasa adalah itlaqun nutqi, yaitu artinya perkataan, semata-mata perkataan. Jadi setiap suara yang keluar dari mulut itu dinamakan kalam secara bahasa. Nah, adapun kalam secara istilah yaitu huwal labzu al murakkabul mufidu bil wad'i, ialah lapas yang tersusun yang berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat kalam itu ada 4. Syarat kalam itu ada 4. Pertama, lapas. Terus yang kedua, murakkab. Yang ketiga, mufid. Dan yang keempat, wada. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan lapas? Nah, jadi lapas adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah seperti lapas zaidun. Nah, jadi lapas zaidun ini termasuk lapas karena dia mengandung sebagian dari huruf hijaiyah yaitu za, ya, dal. Atau seperti lapas Muhammadun. Nah, ini termasuk lapas. Kenapa? Karena dia mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi adapun syarat kalam yang kedua yaitu murakkab. Jadi maksudnya murakkab adalah tersusun, yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi paling minimalnya itu tersusun dari 2 kata. Seperti lapas Muhammadun qaimun. Nah, jadi ini termasuk murakkab karena tersusun dari 2 kata. Jadi paling minimalnya itu terdiri dari 2 kata. Dan syarat yang ketiga adalah harus mufid. Jadi yang dimaksud mufid adalah yaitu berfaedah, mempunyai arti. Jika perkataannya itu tidak mempunyai arti, maka tidak termasuk mufid. Misalkan orang yang berbicara yaitu orang yang gila. Jadi kalau orang yang gila itu tidak termasuk mufid karena tidak berarti. Dan syarat yang keempat adalah yaitu wada. Maksudnya wada adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Jika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka itu tidak termasuk wada karena wada itu harus menggunakan bahasa Arab. Jika kita berbahasa dengan bahasa selain Arab, maka dia tidak termasuk wada. Itu di sisi ilmu nahwu. Jadi apabila salah satu syarat kalam ini tidak terpenuhi, maka dia tidak termasuk kalam. Jadi 4-4-nya ini harus terpenuhi. Misalkan contoh, alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, jadi lapas alhamdulillah Rabbil alamin ini jika ditanya apakah kalam apa tidak. Nah, jadi kita tinjau dulu syarat-syaratnya apakah terpenuhi apa tidak. Jika syarat kalamnya terpenuhi, maka dia sudah termasuk kalam. Pertama, lapas. Nah, jadi apakah ini lapas apa tidak? Nah, lapas karena mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Yang kedua, murakkab. Jadi murakkab itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia sudah murakkab. Yang ketiga, mufid. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Nah, ini dia sudah bermakna. Dan yang terakhir, dia menggunakan bahasa Arab. Jadi dia sudah termasuk kalam. Bagaimana misalkan kita mengatakan saya dari Indonesia. Nah,
Nah, jadi lapas ini apakah lapas apa tidak? Dia tidak lapas karena tidak mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Yang kedua, murakkab apa tidak? Dia murakkab karena tersusun dari beberapa kata. Yang ketiga, dia mufid. Nah, tapi dia tidak lapas dan tidak wada. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak termasuk kalam. Contoh yang selanjutnya, misalkan lapas ing koma zaidun. Lapas ing koma zaidun artinya jika si Zaid berdiri. Nah, kalimat ini apakah kalam apa tidak? Jika Zaid berdiri, yang pertama dia memang lapas. Yang kedua, dia murakkab tersusun dari beberapa kata. Yang ketiga, dia mufid apa tidak? Nah, ing koma zaidun, jika si Zaid berdiri. Jadi ini dia belum mufid karena dia belum mengandung faedah. Kita masih bingung apa yang dimaksud katanya itu jika dia berdiri. Jadi ini masih belum kalam sempurna. Yang ketiga, dia wada, dia menggunakan bahasa Arab. Lalu ditanya apakah ing koma zaidun ini kalam apa tidak? Nah, jadi dia bukan kalam. Kenapa? Karena dia tidak mufid. Nah, jadi syarat kalam itu yang pertama lapas, murakkab, mufid, wada. Jadi empat-empatnya ini harus terpenuhi. Jika salah satu kurang, maka dia tidak termasuk kalam di sisi ilmu nahwu. Lalu selanjutnya, nah, jadi setelah kita membahas syarat-syarat kalam, kita akan lanjut ke pembahasan, yaitu pembagian kalam. Jadi kalam dibagi 3. Nah, jadi yang pertama adalah kalimat isim. Apa itu isim secara bahasa? Itu adalah sebuah nama atau kata benda. Nah, contohnya seperti lapas Muhammadun. Nah, jadi Muhammadun ini dia isim karena dia nama, atau saburotun. Nah, ini saburotun itu papan tulis. Nah, ini termasuk isim. Lalu dan isim itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ditinjau dari segi bentuk jenisnya seperti ma'rifat nakirah, dan ada dari segi jumlahnya mufrad, tasniyah, jamak. Namun nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya secara terperinci. Nah, jadi kalam dibagi 3. Pertama kalimat isim. Yang kedua namanya kalimat fi'il. Jadi fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Nah, jadi kata kerja ini dia dibagi menjadi 3. Pertama fi'il madi. Nah, pertama fi'il madi ini menunjukkan kata kerja yang sudah lampau atau kata kerja yang sudah lewat. Lalu yang kedua fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Lalu yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Misalkan contoh fi'il madi, contohnya seperti lapas nasoro. Nasoro artinya telah menolong. Kemudian contoh fi'il mudhari yan suru. Nah, yan suru artinya sedang menolong atau akan menolong. Baru fi'il amr contohnya unsur. Nah, jadi unsur ini kata kerja perintah, unsur tolonglah. Nah, jadi inilah beberapa pembagian fi'il secara garis besar. Jadi fi'il dibagi menjadi 3. Pertama fi'il madi. Jadi fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan kata kerja yang sudah lampau. Dan fi'il mudhari adalah kata berarti sedang atau akan dikerjakan. Lalu yang ketiga namanya fi'il amr. Jadi fi'il amr adalah kata perintah. Nah, jadi setiap fi'il ini dia akan mempunyai tanda-tanda. Jadi fi'il madi ada tandanya, begitu juga mudhari. Namun nanti kita bahas secara terperinci di
pertemuan selanjutnya. Lalu pembagian yang ketiga adalah huruf lalu yang ketiga adalah huruf. Jadi huruf adalah kata sambung. Jadi huruf adalah kata sambung. Jadi huruf ini dibagi menjadi dua. Namun papan tulisnya full, saya akan hapus dulu baru. Jadi saya hapus dulu isim dan fiilnya. Lalu pembagian yang ketiga adalah huruf. Jadi huruf adalah kata sambung. Jadi huruf adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus bergandengan dengan isim atau fiil baru dia mempunyai arti. Jadi huruf dia dibagi menjadi dua. Yang pertama huruf lahu makna. Jadi lahu makna ini artinya huruf yang bermakna atau mempunyai arti. Yang kedua namanya huruf ghairu makna. Ghairu makna artinya tidak mempunyai arti. Jadi yang termasuk huruf lahu makna yaitu seperti huruf jar atau huruf dan huruf qasam. Jadi ini termasuk huruf yang mempunyai arti. Dan banyak juga huruf-huruf yang mempunyai arti. Jadi secara garis besar lahu makna ini dia dibagi menjadi tiga. Pertama khusus pada isim. Khusus pada isim, ya ini contohnya seperti huruf jar, qasam. Yang kedua khusus masuk pada fiil. Contoh huruf yang khusus masuk pada fiil itu seperti amil nasab dan amil jazam. Dan ada yang bisa masuk pada isim dan fiil. Jadi contohnya itu seperti huruf atop, istifham dan lain-lain. Lalu apakah itu huruf ghairu makna? Jadi huruf ghairu makna adalah yang tidak mempunyai arti. Yaitu contohnya apakah itu huruf yang tidak mempunyai makna, yaitu huruf hijaiyah. Jadi semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu dia tidak mempunyai arti. Jadi mungkin sekian dulu. Ini untuk pengawalan. Nanti kita akan bahas satu persatu huruf jar, huruf qasam, amil nasab dan amil jazam. Jadi semuanya nanti kita bahas satu persatu secara rinci pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.